Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan jurnal diri mingguan modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Saya Anita Puspasari, CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Pacitan. Fasilitator Ibu Ari Suraini dan pengajar praktik Bapak Bekti Widodo. Dalam jurnal refleksi saya kali ini, saya menggunakan refleksi model 4C, yaitu connection, challenge, concept, dan change. Nah, Bapak Ibu semuanya, saya akan menyampaikan jurnal refleksi saya yang pertama adalah connection. Apa keterkaitan materi yang didapat dengan peran sebagai CGP? Pada modul 2.3 ini, saya mempelajari materi tentang coaching untuk supervisi akademik. Yang pertama, coaching didefinisikan sebagai sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coaching. Selain coaching, ada beberapa metode pengembangan diri yang lain yang bisa jadi sudah kita praktikkan selama ini di sekolah, yaitu mentoring, konseling, fasilitasi, dan training. Sebagai seorang guru, dengan semangat Tuturi Handayani, maka perlulah kita menghayati dan memaknai cara berpikir atau paradigma berpikir Ki Hajar Dewantara sebelum melakukan pendampingan dengan pendekatan coaching sebagai salah satu pendekatan komunikasi dengan semangat among atau menuntut. Paradigma berpikir coaching ada 4. Di antaranya, 1. Fokus pada kunci atau rekan yang akan dikembangkan. 2. Bersikap terbuka dan ingin tahu. 3. Memiliki kesadaran diri yang kuat. 4. Mampu melihat peluang baru dan masa depan. Prinsip coaching ada 3, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Materi yang saya dapat selanjutnya adalah kompetensi inti coaching ada 3, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Mendengarkan dengan rasa merupakan salah satu referensi yang dapat kita gunakan untuk mengajukan pertanyaan berbobot hasil dari mendengarkan aktif. Rasa merupakan akronim dari receive atau terima, appreciate atau apresiasi, summarize atau merangkum, dan ask atau tanya. Percakapan berbasis coaching itu adalah menggunakan alur Tirta. Yang pertama, alur T yaitu tujuan. Dalam tahap ini, tahap awal di mana kedua pihak coach dan coachee menyepakati tujuan pembicaraan yang akan berlangsung. Idealnya tujuan ini datang dari coachee. Tahap yang kedua adalah identifikasi. Dalam tahap ini, coach melakukan penggalian dan pemetaan situasi yang sedang dibicarakan dan menghubungkan dengan fakta-fakta yang ada pada saat sesi. Yang ketiga adalah rencana aksi. Dalam tahap ini, coach mengembangkan ide atau alternatif solusi untuk rencana yang akan dibuat. Yang keempat adalah TA, yaitu tanggung jawab. Dalam tahap ini, membuat komitmen atas hasil yang dicapai dan untuk langkah selanjutnya. Masih dalam materi yang saya dapat, selanjutnya adalah supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching memberikan sebuah dimensi pertumbuhan dan pengembangan diri yang seringkali hilang dari sebuah rangkaian supervisi. Percakapan-percakapan coaching membantu para guru berpikir lebih dalam menggali potensi yang ada dalam diri dan komunitas sekolahnya, sekaligus menghadirkan motivasi internal sebagai individu pembelajar yang berkelanjutan, yang akan diwujudkan dalam buah pikir dan aksi nyata demi tercapainya pembelajaran yang berpihak pada murid.
Siklus dalam supervisi klinis pada umumnya meliputi 3 tahap, yakni pra-observasi, observasi, dan pasca-observasi. Berdasarkan materi di atas, maka keterkaitan yang didapat dengan peran sebagai CGP adalah bahwa dalam konsep coaching, konteks pendidikan sebagai pendekatan pengembangan kompetensi diri dan orang lain, atau rekan sejawat maupun dengan murid. Seorang CGP dapat mengaitkan antara paradigma berpikir dan prinsip-prinsip coaching dengan supervisi akademik. CGP dapat melakukan percakapan coaching dengan alur Tirta dengan mempraktikkan 3 kompetensi inti coaching: kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot dalam percakapan coaching. Selanjutnya, CGP dapat mempraktikkan rangkaian supervisi akademik yang berdasarkan paradigma berpikir coaching. Tahapan jurnal refleksi saya yang kedua adalah challenge. Adakah materi atau ide dari narasumber yang berbeda dengan praktek yang dijalankan selama ini? Dari beberapa konsep materi yang saya dapatkan, ada beberapa yang berbeda dengan praktek yang dijalankan selama ini, yaitu tentang supervisi akademik. Secara definisi, supervisi akademik merupakan serangkaian aktivitas yang bertujuan untuk memberikan dampak secara langsung pada guru dan kegiatan pembelajaran mereka di kelas. Namun, dalam pelaksanaannya, supervisi akademik sering dilihat sebagai proses penilaian satu arah dan dilakukan menjelang akhir tahun pelajaran. Selain itu, supervisi akademik menjadi sebuah tagihan atau kewajiban bagi para pemimpin sekolah dalam tanggung jawabnya untuk mengevaluasi kinerja para guru. Tahapan yang ketiga adalah konsep. Ceritakan konsep utama dan penting yang dipelajari untuk terus dibawa selama menjadi CGP atau bahkan setelah menjadi guru penggerak. Konsep utama dan penting yang dipelajari untuk terus dibawa selama menjadi CGP atau bahkan setelah menjadi guru penggerak adalah: yang pertama, konsep coaching dalam konteks pendidikan sebagai pendekatan pengembangan kompetensi diri dan orang lain pada rekan sejawat ataupun pada murid. Dalam melakukan praktik coaching, hendaknya mengaitkan antara paradigma berpikir dan prinsip-prinsip coaching dengan supervisi akademik. Yang kedua, dalam percakapan coaching menggunakan alur Tirta dengan mempraktikkan 3 kompetensi inti coaching, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Yang ketiga adalah praktik coaching ini merupakan rangkaian supervisi akademik yang berdasarkan paradigma berpikir coaching. Tahapan jurnal refleksi saya yang keempat adalah change. Apa perubahan yang ingin dilakukan setelah mendapat materi ini? Tentunya setelah mendapat materi ini, saya akan melakukan perubahan di kelas dan di sekolah. Yang pertama, bagi murid, yaitu memberikan pelayanan sebagai coach kepada murid dengan semangat Teguh Handayani, yakni dengan menghayati dan memaknai cara berpikir atau paradigma berpikir Ki Hajar Dewantara sebelum melakukan pendampingan dengan pendekatan coaching sebagai salah satu pendekatan komunikasi dengan semangat among agar murid merasa nyaman dan dapat fokus menyelesaikan masalahnya atau menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya sehingga pembelajaran berpihak pada murid dapat tercapai. Kemudian bagi rekan sejawat, yaitu belajar bersama tentang paradigma berpikir yang memberdayakan, berbagi praktik baik dalam praktik coaching, serta kolaborasi dengan rekan sejawat dalam mengembangkan diri melalui pendekatan coaching. Nah, Bapak Ibu semuanya, demikian tadi penyampaian jurnal refleksi saya pada modul 2.3 ini. Terima kasih atas perhatiannya dan salam bahagia.